Hai semua, perkenalkan saya Valencia Valentina Sembiring dengan NIM 8080230182 kelas 02 PM4, mata kuliah manajemen akuntansi, jurusan manajemen bisnis. Dosen pengampu Ibu Ayu Veronica MSHK. Baiklah, saya akan membuat video penjelasan perbaikan nilai UTS saya. Soal pertama yaitu diketahui investasi awal itu ada 400 juta. Periode syarat pengembaliannya ada 4 tahun dengan diskonto 8%. Tahun pertama harus kasnya 300 juta, tahun kedua harus kasnya 120 juta, tahun ketiga harus kasnya 145 juta, dan tahun keempat 230 juta, dan tahun kelima 255 juta. Umur ekonomisnya itu 5 tahun. Oke, kita masuk ke tabel pertama. Tahun pertama harus kasih tadi 300 juta, dan sampai ke tahun kelima seperti yang di soal, yaitu tahun kelima 255 juta. Maka kita akan mencari faktor diskonto dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah 8% itu dari soal, yaitu 0,08 dengan pangkat N itu kita ambil dari tahun. Maka faktor diskonto tahun pertama adalah 1 dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 1, karena di tahun pertama dengan hasil 0,926. Di tahun kedua pun sama seperti itu, yaitu dengan hasil 0,857, dan tahun ketiga ada 0,794, dan tahun keempat ada 0,735, dan di tahun kelima yaitu 0,681. Maka itu kita akan mencari arus kas diskonto dengan rumus faktor diskonto dikali dengan arus kas. Maka arus kas diskonto tahun pertama yaitu 0,926 dikali dengan 300 juta, arus kasnya 300 juta, maka dapatlah hasilnya 277 juta, 77,778. Dan di tahun kedua sama cara mencarinya dengan hasil 102,658. Dan di tahun ketiga yaitu 115,105,675. Dan di tahun keempat yaitu 169,056,866. Dan di tahun kelima dapat hasilnya 173,548,715. Maka jumlah PV-nya 838,369,693. Dan kita akan mencari kumulatif arus kas diskonto dengan rumus arus kas diskonto dipindahin ke kolom pertama, lalu di kolom kedua itu dapatnya dari arus kas diskonto yang pertama ditambah dengan arus kas diskonto kedua dengan sebagai berikut, yaitu dapatlah kumulatif arus kas diskonto pertama yaitu 277,77,778. Dan kedua yaitu 380,658,436. Dan keempat itu dapat hasilnya 495,764,11. Dan hasil kumulatif arus kas diskonto tahun keempat yaitu ada 664,820 977, dan kelima yaitu 838,369,693. Maka karena investasi awalnya tadi 400 juta dan baru ditertutupi pada tahun ketiga yaitu 455,764,111, maka kita akan mencari periode pengembalian tahun ketiga, di mana yaitu 2 ditambah 400 juta ditambah 380.658,436, di mana 400 juta ini tadi adalah investasi awal.
Dan 380 ini dapatnya dari kumulatif arus kas diskonto yang di tahun kedua. Lalu dibagi dengan 495.764,11 ini dari tahun yang ketiga, ditambah dengan kumulatif arus kas diskonto yang kedua tadi sama, yaitu 380.658,436. Maka dapatlah hasilnya yaitu 2 ditambah 19,341,564 ini hasil dari pengurangan dari 400 juta dikurang 380 tadi, dan dibagi dengan 105,657 hasil dari perhitungan 495,764,11 dikurang 380 658,436, maka dapat hasilnya lagi 2 ditambah 0,1680. Makanya hasilnya yaitu 2,1680 sama dengan 2 tahun 2 bulan. Kita akan mencari hasil dari 2 tahun 2 bulan ini, yaitu dari 0,168 ini dikali 12, dimana 12 itu 12 bulan, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Dapatlah 2,016 itu, maka dapat tadi 2 tahun 2 bulan. Jadi periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan 16 hari, sehingga sebaiknya investasi ini diterima. Baiklah, kita akan masuk ke soal kedua, yaitu diketahui PT A akan melakukan proyek dengan nilai investasi awal 800 juta dan menghasilkan cash flow selama 3 tahun, masing-masing yaitu 420 juta, 300 juta, dan 550 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapakah nilai NPV-nya? Maka kita akan membuat tabel, yaitu di kolom pertama, tahun pertama, sama seperti di soal tadi udah disebutin, maka kita akan mencari faktor diskontonya. Karena di soal diminta 18%, maka 1 dibagi 1 tambah 0,18 pangkat N. N itu tahun. Hasil dari tahun pertama yaitu 0,847, dan kedua 0,718, dan tahun ketiga yaitu 0,609. Kita akan mencari nilai sekarang, dimana cara mencarinya itu arus kas dikali dengan faktor diskonto. Maka nilai sekarang pada tahun pertama yaitu 420 juta dikali dengan 0,847 itu dapatlah hasilnya dengan 355 juta 932,203. Dan di tahun kedua 215,455,329. Dan di tahun ketiga itu ada 334,746,980. Total LTV-nya yaitu 606.134,512. Itu jumlah dari nilai sekarang dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Dapatlah investasi awalnya. Karena di soal tadi investasi awalnya 800 juta, maka kita akan masukin investasi awalnya 800 juta, dan NPV dapatlah kita dengan cara mencarinya investasi awal dikurang dengan total PV, dapatlah nilai NPV-nya yaitu 106134512,292. Karena NPV positif, proyek ini layak secara finansial pada tingkat diskon 18%. Baiklah, kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu soal ketiga, di mana diketahui biaya variabel itu 850.000, biaya bahan baku variabel 30%,
bahan tenaga kerja langsung variabel 20%, BOP variabel 20%, biaya penjualan variabel 15%, biaya admin variabel 15%. Fixed cost yaitu 4 juta, di mana BOP tetapnya 60%, biaya penjualannya 20%, biaya adminnya 20%, produksinya 500 unit, laba yang diinginkan 25% dari harta. Harta yaitu 200 juta. Memudahkan, kita akan mencari dulu hasil dari 255.000 ini, yaitu dapatnya dari biaya bahan variabel ini dikali dengan biaya variabel, dapatlah 255 juta. Sama cara mencari bahan tenaga kerja langsung, yaitu dapatnya 170.000 dan BOP variabel 170.000, biaya penjualan variabelnya 127.500, biaya admin variabelnya 127.500, dimana BOP tetap fixed cost yaitu 2.400.000. 7.400.000 ini cara mencarinya itu BOP tetap 60% ini dikali dengan 4 juta, maka dapatlah 2.400.000 ini. Begitupun biaya penjualan, cara mencarinya sama, hasilnya yaitu 800.000 dan biaya adminnya juga 800.000. Harta 50 juta, dimana cara mencarinya yaitu 200 juta ini dikali dengan 25%. Lalu kita masuk ke metode biaya total, dimana tahap pertama yaitu ada biaya produksi variable cost, bahan bakunya itu 27.500. Pasti kan pertanyaannya dapatnya dari mana, yaitu dari bahan baku variabel ini 255.000 ini dikali dengan produksi yaitu 500, maka dapatlah 127.500. Begitupun bahan tenaga kerja langsung 85 juta. Dari tabel yang kita cari tadi di tabel ketahui. Dan BOP-nya itu 85 juta. Kita mencari fixed cost, BOP tetapnya itu 2.400.000, tinggal turunin saja. Maka total biaya produksinya itu 259.900.000. Maka kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu biaya produksi 259.900 tadi, kita turunin saja. Maka biaya operasionalnya itu biaya penjualan variabel 63.750. Yaitu cara hasil dari 63 juta ini adalah dapat dari 127.500 dikali dari produksi 500 unit, dapatlah 63.750.000. Biaya penjualan tetap yaitu 800.000, biaya admin variabelnya 63.750, biaya admin tetapnya 800.000. Total biayanya yaitu 429.000 rupiah. Maka tahap ketiga kita mencari biaya per unit, yaitu cara mencarinya total biaya dibagi unit produksi, dimana biaya per unit itu dapatlah 858.000, dimana 429.000 ini dibagi dengan produksi 500 unit, maka tahap keempat itu laba yang diinginkan 50 juta. 50 juta ini dari harta, maka presentasi labanya yaitu 0,1166, jika dibulatkan yaitu 11,66. Laba per unit yaitu 100 juta. Harga jual, dapatlah harga jual yaitu 958.000, dimana hasil dari 958.000 ini adalah laba per unit ditambah dengan biaya per unit yaitu 858.000, dapatlah 958.000 ini. Lalu kita masuk ke tahap metode product cost, dimana tahap pertamanya yaitu biaya produksi variable cost-nya bahan baku 127.500, tinggal turunin saja dari tabel yang kita cari di tabel diketahui. Baru bahan tenaga kerja langsungnya 85 juta, BOP 85 juta, fixed cost BOP tetapnya 2.400.000, maka total biaya produksi kita dapat 259.900. Lalu tahap kedua markup, labanya yaitu 50 juta,
Maka biaya operasional, biaya penjualan variabelnya yaitu kita dapat 63.750. Biaya penjualannya tetap 800.000, biaya admin variabelnya 63.750.000, biaya admin tetapnya 800.000. Kita jumlahin dapatlah 179.100. Maka persen markup-nya yaitu 0,5972. Dimana cara mencarinya yaitu 179.100.000 ini dibagi dengan total biaya produksi yaitu 199.900, lalu dikali dengan 100%, dapatlah 0,5972 ini. Jika dibulatkan yaitu 59,72. Maka tahap ketiga itu tarif biaya produksi per unit yaitu 599.800, dimana yaitu cara mencarinya total biaya produksi dibagi dengan produksi yaitu 500 unit, dapatlah tarif biaya produksi per unit tadi. Lalu kita masuk ke tahap keempat yaitu markup, yaitu 358.200, dimana dapatnya itu dari tarif biaya produksi per unit itu 599.800 dikali dengan persen markup. Lalu kita masuklah ke harga jual, maka dapatlah harga jual yaitu 958.000, dimana 958.000 ini dapat dari markup 398.200 ditambah dengan 599.800. Inilah hasil dari harga jual. Maka dari itu selesailah cara menjawab soal nomor 3. Hai semua, baiklah karena saya sudah selesai menjelaskan 3 soal tadi, maka kita telah sampai di akhir penutupan. Mohon maaf jika saya menjelaskannya kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali teman-teman.